Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takzimi serta kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan Agama Islam, Ustadzah Salamah Eka Susanti MSI. Saya Rizka Nur Khatimah dari kelas 4D Pendidikan Agama Islam. Di sini akan menjelaskan tentang administrasi keuangan pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam makalah yang telah saya buat. Pertama, tentang pengertian administrasi keuangan pendidikan. Administrasi keuangan sendiri merupakan suatu proses pengelolaan dana suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pendidikan, administrasi keuangan merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan terhadap keuangan pendidikan agar dialokasikan dengan efektif dan efisien yang pastinya sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Dan dalam suatu pendidikan, administrasi keuangan ini biasanya dilakukan oleh bendahara. Nah, di mana bendahara tidak hanya melakukan pengalokasian dana, tetapi juga melakukan pencatatan terhadap keluar masuknya dana suatu pendidikan. Kemudian, yaitu prinsip administrasi keuangan pendidikan. Sebagaimana yang terdapat dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan haruslah berdasarkan pada asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi merupakan suatu pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan secara optimal. Artinya, ketika ada dana yang dikeluarkan suatu pendidikan untuk suatu kebutuhan, maka harus ada outcome atau timbal balik yang nyata bagi pendidikan itu sendiri, yaitu berupa peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran dan kesejahteraan dalam pendidikan. Kemudian transparansi, yaitu terbuka. Artinya setiap masyarakat memilih hak dan kebebasan untuk dapat mengakses proses pengelolaan keuangan suatu pendidikan. Hal ini dilakukan agar tujuannya untuk menjaga citra dan martabat suatu lembaga pendidikan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu sendiri. Kemudian prinsip yang terakhir adalah akuntabilitas, artinya proses pengelolaan keuangan pendidikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, akuntabilitas di sini bertujuan untuk memastikan bahwasanya tidak ada penyalahgunaan keuangan pendidikan. Selanjutnya yaitu sumber keuangan pendidikan, yaitu ada dua sumber, dari pemerintah dan masyarakat. Nah, dari pemerintah ini biasanya berupa dana BOS atau bantuan operasional sekolah, di mana dana ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada lembaga sekolah menyesuaikan dengan jumlah siswa dan juga jumlah jenjang tingkatan yang ada dalam lembaga tersebut seperti SD, SMP, dan SMK. Kemudian dari masyarakat itu bisa berupa dari wali murid, yaitu berasal dari dana SPP yang biasanya dibayar setiap bulan, dan juga dana pendaftaran siswa baru. Nah, lalu apa upaya yang dilakukan suatu pendidikan untuk menghindari defisit keuangan pendidikan? Maka suatu lembaga pendidikan haruslah mempunyai kewirausahaan sekolah. Artinya sekolah itu memiliki usaha untuk
membantu mengurangi defisit keuangan pendidikan seperti adanya usaha kantin sekolah, kemudian koperasi yang menjual alat tulis dan print, kemudian juga kalender dan juga air. Itu saja dari saya terkait administrasi keuangan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.